Cek, cek. Suara saya apakah terdengar? Masuk, Pak. Terdengar Pak Sugeng. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum rapat ini dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait serangkaian pelaksanaan Zoom meeting di pagi ini, yakni yang pertama pembukaan meeting yang akan disampaikan oleh MC, yaitu Pak Sugeng. Yang kedua, penguatan kepada peserta meeting pada agenda PSAJ yang akan disampaikan oleh Ibu Eka selaku pimpinan SMK. Yang ketiga, ada Ibu Kurnia yang akan menyampaikan materi sosialisasi PSAJ di pagi ini. Lalu yang keempat, ada sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah materi selesai disampaikan. Nah, yang kelima, penutupan dan lain-lain akan disesuaikan lebih lanjut. Juga tidak kalah penting saya sampaikan beberapa ketentuan selama meeting berlangsung, antara lain peserta wajib menggunakan nama akun dengan format nama asli underscore kelas. Peserta agar tidak meninggalkan ruang meeting lebih dahulu karena link presensi akan ditautkan di kolom komentar. Dicek secara berkala link presensi di kolom komentar Zoom. Lalu peserta jangan menyalakan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Peserta baru bisa menyalakan mikrofonnya nanti pada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan, gunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Uh, Lalu perekaman Zoom dilakukan sebagai arsip dokumen panitia. Ampun, terima kasih. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Saya berikan ke Bapak Sugeng sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Eka Trisyuliani SSI, yang kami hormati Panitia KAJ dan Bapak Ibu Pembimbing serta siswa-siswi kelas 12 yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, sesuai yang disampaikan Pak Ari tadi, adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, tadi sudah disampaikan Pak Ari, kemudian ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada informasi PKL. Yang terakhir adalah sosialisasi PSHJ. Baik, untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, masuk ke acara yang kedua, yaitu penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Eka Trisyuliani SSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya cek suara bisa terdengar dengan jelas, nggih, Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Oke, jelas Baik, Bu. terima kasih. Terdengar, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan manajemen SMK Putra Indonesia Malang, rekan-rekan Bapak Ibu guru, serta tenaga pendidikan SMK Putra Indonesia Malang yang saya hormati, anak-anakku baik yang sedang PKL, bertugas di industri, instansi, rumah sakit, klinik, dan rekanan industri sekolah, dan juga anak-anakku yang sedang berada di rumah yang saat ini merayakan Valentine ya. Kalau anak muda Valentine, kalau Bapak Ibu guru setiap hari Valentine-nya.
Gitu. Yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nggih, Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya. Sepatutnya kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa beraktivitas hingga pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, pagi hari ini akan ada informasi kaitan rangkaian kegiatan untuk kelas 12 hingga nanti kalian dinyatakan lulus. Oleh karena itu, mohon betul-betul disimak artinya apa yang akan terjadi dengan saya dalam 1 minggu depan, 2 minggu depan, bulan depan, apa yang akan terjadi dengan saya dan apa yang perlu saya lakukan. Itu yang perlu dicatat. Kenapa? Karena sekolah melalui tim baik di PKL maupun tim KAJ, kegiatan akhir jenjang, ini sudah membuat perencanaan yang matang dan berdasarkan pedoman yang berlaku dari pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan ini tidak akan berhasil jikalau dari anak-anakku semuanya ini tidak support penuh. Sehingga target ketercapaian tidak akan berhasil gitu Ngena. Jadi di sini nanti silakan disimak, dicatat, di screenshot, saling mengingatkan juga dengan teman-teman. Minggu ini waktunya ini, minggu ini waktunya ini, seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak kelas 12B, baik FI maupun TKI, yang sudah mulai melakukan rangkaian PSAJ ya kemarin yang untuk di proyek terintegrasi seperti itu. Nah, ini nanti untuk anak-anak yang sedang PKL, jangan khawatir nanti kalian juga ada kegiatan yang sama, akan tapi waktunya nanti disesuaikan dengan kegiatan PKL. Seperti itu. Untuk yang PKL, fokuslah pada kegiatan PKL, akan tetapi tetap update di perencanaan PSAJ-nya, begitu kan nanti akan disampaikan masing-masing baik dengan Bu Ita yang PJ-nya PKL dan Bu Kurnia yang PJ-nya KJ. Itu Ngena, selalu ikhtiar, doa, kemudian kurangi kegiatan-kegiatan yang mengandung maksiat ya, karena saat ini kelas 12 ujungnya adalah ujian. Jadi jangan menyepelekan ujian maksud Bu Eka. Kenapa? Karena ujian ini menentukan nanti kalian dapat nilai apa. Bukan hanya nilai tertulis di ijazah juga, tapi nilai dari kepribadian kamu, seperti itu. Jangan mengelak dengan perencanaan sekolah, lakukan, turuti, insya Allah kami membuat perencanaan itu untuk menuju yang lebih baik. Tidak ada dari perencanaan kami yang menyesatkan, tidak ada. Yang terakhir, silahkan anak-anakku semuanya nanti saling berkomunikasi. Kalau yang PKL tidak paham, ada yang namanya guru mapel PKL atau pembimbing kalian, silahkan bertanya. Jikalau guru tersebut tidak respon, silahkan langsung menghubungi Bu Ita kalau yang PKL. Kemudian kalau rangkaian KAJ, kegiatan akhir jenjang, ujian, muatan tambahan, bahasa Inggris, dan sebagainya, silahkan nanti menghubungi Bu Kurnia. Seperti itu. Bu Kurnia enggak respon, berarti Bapak Ibu gurunya ada di sini, ada Pak Sugeng sama Pak Ari Putra, itu tim teknisnya. Nah, jika tidak respon lagi, ternyata repot kok nggak dibalas, langsung menghubungi Wakakurikulum di Bu Ati. Gitu ya anak-anak, jadi komunikasi harus tetap terjaga agar apa yang sudah direncanakan ini tercapai. Seperti itu, kami doakan semuanya, baik Bapak Ibu, guru, serta anak-anakku semuanya sehat walafiat, sukses, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan segera dikabulkan apa yang menjadi keinginan. Itu yang bisa saya sampaikan, tetap semangat untuk semuanya, jalani 3 bulan ini karena itu kunci dari kalian belajar selama 3 tahun di SMK Putra Indonesia Malang. Jangan pernah suudon dengan sekolah, selalu kurangi kegiatan-kegiatan yang mengandung maksiat ya, karena kita masa-masa ujian. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ika atas arahan, motivasi, dan penguatan yang telah diberikan kepada kita semua. Memang benar
adanya bahwasanya kalian atau siswa-siswi SMK Putra Indonesia Malang kelas 12 ini langkahnya kurang sedikit lagi ya. Jadi tolong bisa apa namanya bisa menahan ya, menahan diri dari segala sesuatu yang mungkin merusak. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke informasi PKL dari Bu Ita. Selanjutnya kita persilahkan pada Bu Ita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Bu. Terima kasih kesempatannya untuk kami dari tim PKL. Mohon izin PK menyampaikan hasil dari koordinasi kemarin terkait dengan kegiatan PKL. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pastinya dalam kondisi sehat ya dan siap mendengarkan informasi ya, Nak ya. Oke, eh Pak Sugeng bisa dibantu untuk tampilannya. Hmm. Baik, anak-anak, ini Bu Ita menyampaikan kegiatan PKL khusus yang gelombang 2, oke? Khusus untuk gelombang 2. Beberapa hari ini kami sudah melakukan koordinasi dengan guru mapel maupun instruktur di industri terkait kegiatan PKL ini sampai nanti berakhirnya bagaimana. Nah, yang semulanya perlu saya informasikan bahwa di gelombang 2 ini memang serentak nanti kita akan berakhir di tanggal 17, tahun 17 April. Namun tadi di sisi awal sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa salah satu rangkaian kegiatan asesmen yang harus diikuti siswa-siswi kelas 12 itu adalah mengikuti PSAJ. Nah, sesuai dengan jadwal tersebut, maka kegiatan PKL untuk gelombang 2 itu akan berakhir di tanggal 4 April 2026. Nah, terkait hal ini nanti anak-anak bisa menyesuaikan karena tanggal 4 April sudah berakhir ya. Jadi di nanti silahkan ada waktu untuk persiapan laporan dan PPT bahan uji itu tanggal 9 sampai 16 Maret. Kenapa demikian? Kita tahu semua bahwa prasyarat untuk mengikuti ujian kompre adalah kalian harus menuntaskan pelaporan. Nah, dan untuk mendukung kegiatan uji komprehensif, itu silahkan kalian nanti membuat PPT, bahan uji, yang mana PPT itu nanti bisa dibantu oleh tim ya, tim dan nanti bisa dikonsultasikan juga ke guru mapel boleh selama guru mapelnya nanti guru mapelnya bisa memberikan masukan. Kalau dirasa sudah cukup ya sudah. Nah, ini adalah gambaran persiapan yang harus kalian lakukan adalah untuk persiapan laporan dan PPT bahan uji. Kemudian untuk kegiatan tanggal 25 Maret sampai 4 April itu kegiatannya apa? Kegiatannya adalah pelaksanaan uji presentasi ya, pelaksanaan uji presentasi. Jadi pelaksanaan uji presentasi ini atau uji komprehensif ini Kak, uji presentasi kompre PKL ini nanti dilakukan setelah hari raya libur hari raya Idul Fitri. Ya, setelah hari raya Idul Fitri. Dan di sini nanti mohon kerjasamanya nanti dibantu juga untuk memvalidasikan berita acara yang nanti ada link dan juga jangan lupa nak nanti menuliskan daftar hadir di sana. Ya, karena yang ada di tempat itu adalah kalian. Dan jangan lupa saya nggak akan bosan-bosannya menyampaikan diselesaikan pelaporannya, laporan harus diselesaikan. Itu sampai tanggal 4 April. Kemudian poin yang belum ya. Kemudian yang poin yang terakhir adalah tanggal 28 April. Ini ada kenapa 28 April 2026 ini adalah batas akhir mengikuti PKL tambahan bagi yang harus mengganti hari di tempat industri. Karena ada beberapa industri yang mewajibkan bagi siswa yang kemarin-kemarinnya tidak masuk, ya tidak masuk itu wajib mengganti hari untuk mengganti hari PKL yang kemarin kalian tidak bisa datang ya karena sakit atau izin dan lain sebagainya.
Kemudian poin yang terakhir adalah batas akhir penyelesaian administratif PKL. Apa itu? Berupa pengumpulan laporan PKL yang sudah tervalidasi. Yang tervalidasi itu maksudnya adalah sudah ditandatangani oleh pihak industri, dari guru mapel, dan nanti ada yang terakhir adalah validasi dari kepala sekolah. Itu wajib, karena kalau kalian belum menyelesaikan itu, maka dinyatakan kegiatan PKL kalian belum selesai. Dan yang terakhir adalah jika laporan sudah selesai dan kemudian kamu sudah melakukan uji komprehensif, maka akan kami terbitkan sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti harapannya bisa dibantu untuk penyelesaiannya yang mana tanggal 28 April itu sudah tuntas. Seperti itu gambarannya terkait dengan kegiatan PKL di gelombang 2. Jadi pesannya Bu Ita, tolong lebih fokus lagi karena waktu kalian untuk penyelesaian kegiatan PKL ini waktunya sudah saya sampaikan, waktunya tidak panjang. Jadi kalian lebih bisa memanage waktu, seperti itu gambarannya. Gitu ya, Nak. Itu informasi yang bisa Bu Ita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dari Bu Ita. Semoga seluruh siswa-siswi kelas 12 dapat memahami dengan baik. Baik, sebelum kita memasuki sosialisasi yang berikutnya, ini mari kita dokumentasikan ya. Jadi silakan eh, kameranya di-on-kan. Ini sebentar kok ya. Silakan siswa-siswi bisa mengaktifkan kameranya. Yuk, silakan ya open kameranya. Nanti saya hitung ya. Waduh, Rosyad sama Nadif aneh, jalan-jalan. Yuk, silakan dibuka kameranya. Ada yang double ini ya, Ratu Keira sama Syaina. Enggak apa-apa, satu kamera, dua orang enggak apa-apa. Yuk, Silakan yang lain. silakan dibuka. Nazania, Sofi belum terbuka kameranya. Ratu Keira, ini sudah mandi semua ya ini ya. Enggak mandi juga enggak apa-apa, Bapak. Oh iya, Baunya nggak enggak sampai kelihatan ya. sini. Yuk, silakan dibuka kameranya. Silakan. Sebelum kami screenshot. Yuk, yuk. Silakan dibuka. Semangat ya PKL-nya ya. Ratu Keira sama Syaina. Oke, untuk tampilan pertama kita coba screenshot dengan 1, Silakan minum ya. 2, 3. Bentar. Halaman yang kedua. Tampilan Silakan kedua, senyum. silakan. Naura, Sofi belum dinyalakan kameranya. Eka, Alvira, Audiva, Maudia, silakan menghidupkan kameranya. Butina, Butina terlihat tersenyum Alham. manis. Brian, Brian, ayo Yan, Brian. Nah, gitu. Ganteng, nggak kelihatan. Mas Ayu, ayo. Nah, kan cantik-cantik kan Gitu. kalau dibuka.
Alvira, Nadia Alvira. Kadis. Jihan, Rifta, Kansai. Yuk dibuka kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Sudah ya, Bu ya. Udah. Baik. Untuk dokumentasinya cukup. Berikutnya masuk ke sosialisasi PSAJ dipandu oleh Bu Kurnia. Monggo Bu Nia bisa dimulai. Oke, baik. Terima kasih. Pak Ari, boleh dibuka kanvanya? Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas suara saya ya? Sudah ya? Terdengar jelas ya suara saya ya? Oke, baik. Terima kasih. Pagi ini saya akan memberikan sosialisasi terkait penilaian sumatif akhir jenjang. Nah, ini rangkaian terakhir ya. Dua terakhir dari rangkaian KAJ atau kegiatan akhir jenjang, yaitu yang dua terakhir ini adalah terakhir, maaf. Jadi nanti akan ada PSAJ dan muatan tambahan, dan yang terakhir adalah pengumpulan berkas kelulusan. Nah, ini salah satunya yang wajib dilakukan ya terkait kelulusan kalian di kelas 12. Oke, Mas Ari bisa next. Nah, kenapa kok kalian itu akan harus melalui penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ? Jadi ada tujuannya, ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mengetahui tingkat pencapaian CP murid pada akhir jenjang pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menilai ketercapaian kompetensi murid secara menyeluruh. Nah, itu ada garis bawahnya ya. Secara menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses pembelajaran selama 1 jenjang pendidikan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang objektif dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan murid dari satuan pendidikan. Nah, ini yang penting juga. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan. Maka dari itu untuk PSAJ ini karena termasuk salah satu pertimbangan dalam kelulusan, maka ya harapannya nanti anak-anak bisa serius dan fokus ya dalam menjalani PSAJ ini. Oke, next Mas Ari. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Ita bahwa untuk PKL ternyata berakhir adalah di tanggal 4 April. Yang sebenarnya awalnya adalah berakhir di tanggal 17 April. Nah, ternyata lebih awal yaitu tanggal 4 April. Nah, kenapa kok dimajukan? Karena berdasarkan juknis yang diterima dari Kementerian Pendidikan bahwa pelaksanaan PSAJ diselenggarakan pada pekan kedua April. Nah, ini sudah berlaku secara provinsi ya. Jadi secara provinsi itu sudah ditetapkan bahwa PSAJ itu harus diselenggarakan di pekan kedua April. Nah, oleh sebab itu kemarin sudah dipertimbangkan juga terkait PKL, maka untuk PKL kepulangannya sedikit dimajukan. Nah, karena kalian akan mengikuti PSAJ seperti itu. Nah, awalnya memang PSAJ dijadwalkan di bulan puasa, tetapi setelah adanya juknis muncul ini, nah ternyata PSAJ harus diselenggarakan di minggu kedua April seperti itu. Jadi untuk yang puasa ini kalian bisa fokus di laporan PKL dan persiapan untuk kumpre. Nah, selanjutnya kalian bisa fokus ke PSAJ seperti itu. Justru kalau menurut saya lebih enak ya, karena kalian bisa menyelesaikan satu persatu tugas kalian, apalagi yang PKL. Jadi bisa fokus satu persatu. Di bulan puasa ini kalian bisa fokus ke laporan. Nah, targetnya
harus sudah selesai laporan ini, kemudian nanti setelah Lebaran kalian ujian komprehensif, nah PKL selesai, nah selanjutnya kalian bisa fokus ke PSAJ. Nah ini akan sangat apa ya, enak kalian ikuti ya terkait jadwal ini ya, kalian bisa fokus satu persatu seperti itu. Oke, next Mas Hari. Nah, untuk PSAJ ini matkul yang diujikan apa saja? Nah, berdasarkan Juknis, PSAJ ini untuk program untuk SMK program 3 tahun mencakup seluruh mata pelajaran. Nah, ini ya catatannya ya, seluruh mata pelajaran. Artinya apa? Seluruh mata pelajaran. Nah, seluruh mata pelajaran di kelas 10, 11, dan 12 karena terdiri atas 3 kelompok mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah muatan umum. Muatan umum itu ada pendidikan agama dan budi pekerti sesuai agamanya masing-masing. Kemudian pendidikan Pancasila, sejarah, bahasa Indonesia, PJOK, dan seni. Kemudian kelompok yang kedua adalah mata pelajaran muatan kejuruan. Yang mana muatan kejuruan ini termasuk matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek IPAS, KIK, Dasprok atau Tekfar. Kalau Dasprok untuk yang konseli TKI, kemudian yang Tekfar adalah konseli FI. Kemudian ada KK atau biasa kalau di sekolah kita nyebutnya adalah mata pelajaran tema ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah muatan lokal. Muatan lokal ini adalah bahasa Jawa, seperti itu. Nah, jadi seluruh mata pelajaran yang kalian pelajari mulai dari kelas 10, 11, dan 12 akan diujikan di PSAJ ini. Oke, Mas Hari, next. Nah, bentuk penilaiannya bagaimana? Nah, untuk penilaiannya, karena memang untuk seluruh mata pelajaran, pihak sekolah sudah membuat 2 konsep penilaian. Yang pertama adalah tes tulis, dan yang kedua adalah tugas proyek. Nah, yang pertama tes tulis. Tes tulis ini seperti formatnya atau konsepnya seperti kalian SAS ya. Nanti akan ada pilihan ganda kompleks, dan 1 buah soal esai. Jadi kita tidak ada soal menjodohkan. Untuk tes tulisnya adalah pilihan ganda kompleks. Cuman untuk tahun ini PSAJ kita adakan soal dalam bentuk esai. Tapi tenang, untuk esainya cukup 1 soal saja. Seperti itu, jangan khawatir. Nah, untuk yang untuk bentuk penilaian tes tulis mata pelajaran apa saja? Ada 8 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, PJOK, matematika, bahasa Inggris, KK atau konsentrasi keahlian, dan KIK. Nah, jadi di 8 mata pelajaran ini bentuk tesnya adalah bentuk tes tulis. Nah, untuk materinya bagaimana? Untuk materinya yang 8 mata pelajaran ini adalah semuanya kelas materi kelas 12. Nah, jangan khawatir ya, untuk tes tulis ini semuanya difokuskan di materi kelas 12 saja. Seperti itu. Nah, bagaimana? Tadi kan di Juknis disampaikan bahwa untuk mata pelajaran yang diujikan adalah seluruh mata pelajaran. Nah, bagaimana untuk mata pelajaran yang tidak ada di kelas 12, adanya hanya di kelas 10 atau di kelas 10 dan 11 saja. Nah, kita untuk bentuk penilaiannya atau bentuk penugasannya adalah tugas proyek. Jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir harus mengingat materi yang sudah 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu. Nah, kita buat konsepnya adalah tugas proyek. Nah, Bu, berarti kan tugas proyeknya banyak mata pelajarannya. Tenang, untuk tugas proyek hanya ada 2, tapi sudah mewakili beberapa mata pelajaran. Jadi ada 2 tugas proyek. Yang pertama adalah proyek terintegrasi. Proyek terintegrasi ini digunakan untuk penilaian 4 mata pelajaran, yaitu sejarah, seni tari, informatika, dan bahasa Jawa. Jadi 1 tugas itu sudah nanti bisa dilakukan 4 penilaian mata pelajaran. Kemudian tugas proyek yang kedua adalah untuk mata pelajaran proyek IPAS. Jadi nanti akan ada 2 proyek, yaitu proyek terintegrasi dan proyek IPAS, yang mana nanti mewakili, berarti totalnya akan mewakili 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mata pelajaran.
Nah, jadi 2 tugas untuk 5 mata pelajaran. Nah, kami memang membuat konsep seperti ini supaya ya memudahkan kalian dalam pengerjaan ujian, tetapi juga bisa mewakili kompetensi atau capaian kompetensi yang kalian dapatkan di kelas 10 dan kelas 11 seperti itu. Oke, next Mas Hari. Mas Ari bisa next. Oke, nah bagaimana gambaran umum tugas proyeknya? Nah ini saya jelaskan dulu untuk tugas proyeknya ya. Yang pertama adalah yang tugas proyek terintegrasi. Nah untuk proyek terintegrasi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, digunakan untuk, mohon maaf salah ketik ini sepertinya saya, untuk penilaian 4 matkul ya. 4 matkul yaitu sejarah, seni tari, informatika, dan bahasa Jawa. Jadi satu tugas untuk 4 mata pelajaran. Nah, tugasnya berupa apa? Tugasnya berupa pembuatan artikel mengenai tari tradisional Indonesia. Nah, jadi nanti kalian akan diberikan beberapa pilihan terkait tari tradisional Indonesia, kemudian itu yang akan kalian ulas nanti dalam bentuk artikel. Nah, jenis tarian nanti akan ditentukan saat sosialisasi proyek. Nah, untuk yang kelas B sudah berproses ya. 2 minggu ini teman kalian yang kebetulan di sekolah, nah itu sudah kami dulukan melakukan penugasan untuk yang proyek terintegrasi. Nah, untuk yang nanti kelas A, nanti akan kami jadwalkan sendiri, jangan khawatir seperti itu. Kemudian yang ketiga poinnya adalah artikel dibuat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi nanti di saat sosialisasi kalian akan mendapatkan bagaimana aturan-aturannya, bagaimana caranya, kemudian kalian membuat artikel dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya kalian secara bersama-sama di sekolah mengubahnya menjadi bahasa Jawa. Nah, nanti juga akan diberikan materi bagaimana cara mengubah atau bagaimana susunan dalam membuat artikel dalam bahasa Jawa. Nah, ketika nanti kalian sudah membuat atau sudah memiliki artikel dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, nah artikel nanti akan di-upload di Google Site. Nah, langkah selanjutnya berarti kalian nanti akan membuat Google Site dengan beberapa ketentuan. Nah, nanti saat sosialisasi juga akan disampaikan bagaimana aturannya. Nah, kemudian artikel yang sudah kalian buat tadi dimuat di Google Site. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa kok dimuat di Google Site? Nah, ini untuk mewakili mata pelajaran informatika. Kenapa kok diubah menjadi bahasa Jawa untuk mewakili mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, kenapa kok ada sejarah? Nah, di salah satu artikel nanti bagiannya adalah kalian perlu mengulas tentang sejarah tari tersebut. Nah, selain tari juga nanti kan ada makna gerakan dan lain sebagainya. Nah, harus mencantumkan sejarah. Maka di sejarah tari ini nanti akan mewakili nilai untuk mata pelajaran sejarah. Nah, kenapa tentang tari tradisional? Nah, karena kita akan mengambil nilai dari tugas seni tarinya. Jadi tenang saja untuk mata pelajaran seni tari kalian tidak diminta untuk menari kok. Pasti yang laki-laki kalau aduh menari kan ya agak susah ya, tidak semua orang punya bakat dan punya kelenturan tubuh untuk menari. Nah, sehingga untuk tugas proyek ini kita buat konsep membuat artikel tapi bisa digunakan untuk penilaian 4 mata pelajaran. Nah, nanti untuk proses pengerjaannya akan dibantu oleh guru sejarah, kemudian dipandu ya, bukan dibantu ya, untuk mengerjakan tetap kalian sendiri. Nah, dipandu oleh guru sejarah, bahasa Jawa, dan informatika. Nah, nanti artikel yang kalian buat akan kami berikan, kami akan mendatangkan semacam guru tamu untuk memberikan penilaian di seni tarinya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang proyek IPAS. Nah, untuk proyek IPAS ini merupakan satu tugas untuk mata pelajaran proyek IPAS. Nah, kebetulan ibu-ibu gurunya ada di sini. Nanti untuk proyek IPAS akan didampingi oleh Bu Eka dan Bu Ita. Seperti itu. Tugas proyek berupa menggali informasi atau wawancara ke salah satu murid kelas 10 atau warga sekolah.
Nah, jadi nanti ibu-ibu guru proyek IPA sudah membuat daftar, kalian harus wawancara ke siapa. Nah, itu sudah ada semua dan nanti akan disampaikan saat sosialisasi. Nah, untuk narasumbernya sudah ditentukan, jadi kalian tidak memilih sendiri. Jangan-jangan di sini ada yang kelas 12, pacarnya kelas 10 ya. Wah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi narasumber nanti akan ditentukan oleh guru IPAS seperti itu. Kemudian pertanyaan wawancara dan teknis pelaksanaan akan dijelaskan oleh guru IPAS saat nanti sosialisasi proyek. Kemudian hasil wawancara ditulis dalam bentuk berita dan beritanya nanti akan diupload di Google Site yang sama dengan proyek terintegrasi. Jadi nanti kalian punya satu Google Site, nah nanti satu Google Site yang isinya nanti ada CV kalian. Selain ada CV kalian, nanti akan ada dua artikel. Yang pertama artikel dari proyek terintegrasi dan yang kedua adalah proyek IPAS seperti itu. Rencananya nanti Google Site kalian akan ditautkan di itu loh, di webnya sekolah loh. Wah, kan keren tuh. Oke. Jadi dua proyek tersebut yang nanti akan dijadikan penilaian 5 mata pelajaran yang tidak ada di kelas 12. Oke, next materi. Oke, untuk PSAJ nanti tahapannya seperti apa? Nah, PSAJ untuk yang teori nanti akan ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama nanti akan ada tryout 1, kemudian ada pemantapan, kemudian ada tryout 2, baru tahap yang keempat ada pelaksanaan. Nah, oke, pertama adalah tryout 1. Siswa wajib melakukan tryout 1. Karena tryout 1 ini adalah untuk, yang pertama tujuannya adalah untuk latihan soal, dan yang kedua adalah sebagai penilaian. Jadi tryout 1 ini bukan untuk coba-coba ya. Jadi ini bukan untuk coba-coba, tetapi memang untuk penilaian. Untuk penilaian di semester 6. Nah, jadi kalian wajib mengerjakan tryout 1. Nah, untuk tryout 1 ini pelaksanaannya, belum Mas Ari, masih tryout 1. Nah, pelaksanaannya dilaksanakan melalui LMS. Di LMS sekolah kita. Untuk panduannya, username-nya dan password-nya akan kami berikan menyusul ya untuk LMS-nya. Jadi nanti kalian tinggal login, kemudian masuk masuk ke kelasnya. Nah, jadi di di tampilan sudah bisa terlihat kan untuk jadwalnya ya. Untuk tryout ini dimulai pada tanggal 2 Maret sampai 5 Maret. Nah, di antara 2 Maret sampai 5 Maret ini sudah ada data pelajaran yang bisa kalian akses sesuai dengan jadwal. Jadi seperti Senin tanggal 2 Maret berarti kalian tryout untuk pendidikan agama dan budi pekerti beserta KIK. Nah, untuk jamnya fleksibel, kami buka untuk aksesnya adalah jam 7 hingga jam 23.59. Nah, ini untuk antisipasi bagi yang PKL, nah bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan kalau yang shift pagi bisa mengerjakan sore, kemudian untuk yang shift siang, yang shift siang itu nanti bisa melakukan atau menyicil mengerjakan di shift pagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah sesuai dengan jadwal tersebut, kalian nanti bisa masuk ke LMS dengan username dan password yang akan diberikan, kemudian tinggal mengeklik kelas sesuai dengan jadwal. Jadi misalkan Senin, maka yang terbuka adalah kelas pendidikan agama dan KIK. Di hari Selasa yang terbuka adalah kelas untuk KK dan pendidikan Pancasila, seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan untuk tryout 1 ini wajib dikerjakan. Nah, ini ya jangan sampai lupa ya, karena kalau kalian tidak mengerjakan berarti kalian dianggap tidak mengikuti sumatif di semester 6 karena nilainya adalah digunakan sebagai sumatif. Seperti itu. Oke, next Mas Ari. Kemudian yang kedua adalah pemantapan dan tryout 2. Pengerjaan proyek IPAS dan proyek terintegrasi. Nah, ini terjadwal di sela-sela pemantapan tes tulis PSAJ. Nah, jadi nanti ada dalam 1 minggu ini, 1 minggu terjadwal ini ada pemantapan dan pengerjaan proyek IPAS dan proyek terintegrasi. Kemudian pemantapan dilaksanakan secara luring. Nah, jadi kalau tryout 1 kan tadi daring ya, kalian bisa mengerjakan kapanpun dan di manapun sesuai dengan jadwal. Nah, kalau untuk pemantapan ini dilakukan secara luring di sekolah.
Kemudian untuk tryout 2-nya dilakukan secara daring. Nah, daring biasanya ini dilakukan setelah kalian pemantapan. Jadwalnya kami sesuaikan dengan kalian jadwal pemantapan. Jadi nanti di setiap kelasnya akan berbeda. Nah, dilakukannya dengan batas waktu jam 23.59. Nah, ini kan pas puasa nih. Nah, bisa nih. Jadi habisnya kalian terawih, kemudian kalian mengerjakan tryout 2, nah lanjut sholat sholat tahajud. Nah, tambah ilmunya tambah mantep ini kalau disertai dengan ibadah ini. Kemudian tryout 2 juga dilakukan di LMS sama dengan tryout 1. Nah, jadi untuk seluruh kegiatan tryout dilakukan di LMS seperti itu. Oke, next Mas Hari. Nah, berikut ini jadwalnya. Mohon maaf agak kecil-kecil karena banyak. Jadi nanti untuk jadwalnya kalian dibagi menjadi kelas sesuai kelasnya ya. 12 TKIA, 12 TKIB, FIA, dan FIB. Nah, hari pertama, jadi kalian untuk rangkaian PSAJ ini dimulai dari tanggal 6 April. Nah, 6 April sampai 17 April. Nah, makanya tadi di Bu Ita disampaikan bahwa PKL harus selesai tanggal 4 April. Nah, karena 6 Aprilnya kalian sudah mengikuti rangkaian PSAJ. Oh ya, untuk beberapa industri yang berakhir di 30 April, berarti nanti kalian tetap berakhir di 30 April. Untuk yang 6 April sampai 17 April, kalian akan diizinkan seperti itu. Nah, untuk yang Senin 6 April, nah ini adalah seluruh kelas akan melakukan sosialisasi IPAS untuk yang proyek IPAS yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi di 3 jam awal kalian akan mendapatkan sosialisasi bagaimana teknik wawancaranya dan kepada siapa kalian harus wawancara, kemudian bagaimana membuat beritanya. Kemudian di 6 April jam ke 5.6, nah kalian diberi kesempatan untuk melakukan wawancara sesuai dengan narasumber masing-masing. Jadi ada yang wawancaranya dengan kelas 10 dan ada yang wawancara dengan warga sekolah. Nah, ini kalian dibebaskan untuk lokasi selama masih di area sekolah. Jadi tidak boleh diajak keluar ya. Nanti adik kelasnya malah diajak keluar alasannya wawancara. Oh, tidak bisa. Hanya bisa dilakukan di area sekolah saja selama 2 jam pelajaran. Nah, selanjutnya untuk yang kelas A yang PKL, nah kalian akan melakukan pendaftaran UKPI. Untuk yang kelas B nanti kami jadwalkan di mata pelajaran MPP untuk pendaftaran UKBI, tapi untuk yang kelas A yang sekarang PKL tanggal 6 April akan ada pendaftaran UKBI. Nah, ini sebenarnya kalian sudah pernah ya untuk pendaftaran UKBI ya. Nah, ini untuk yang kedua ini kalian akan melakukan pendaftaran UKBI secara mandiri, kemudian akan mendapatkan sosialisasi dan pembuatan template tugas terintegrasi yang tadi proyek 4 mata pelajaran tadi. Nah, jadi untuk yang kelas A pada hari Seninnya akan diberikan sosialisasi dan pembuatan template tugasnya. Nah, ini mohon benar-benar dimaksimalkan 3 jam pelajaran ini untuk untuk melakukan semaksimal mungkin kalau memang memungkinkan untuk mulai membuat paling tidak Google Site atau mencari sumber tentang tarinya. Nah, mohon dimaksimalkan karena memang waktu kalian benar-benar terbatas. Tapi kami bisa pastikan bahwa waktunya cukup, tapi kalian harus benar-benar memaksimalkan waktu. Nah, untuk yang kelas B karena memang sudah membuat tugasnya, maka sudah mulai untuk pemantapan PSAJ dengan jadwal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang di hari Selasanya, Mas Ari. Nah, untuk hari Selasanya, nah di hari Seninnya kalian sudah melakukan wawancara, pengambilan data, maka di hari Selasanya kalian sudah mulai melakukan penyelesaian dan pengumpulan proyek IPAS. Nah, jadi kalian dalam 2 hari proyek IPAS ini harus sudah selesai. Jadi hari pertama kalian mengambil data, hari keduanya adalah proses penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya menggunakan apa? Menggunakan handphone bisa. Nah, jadi kalian nanti akan diberikan panduan bagaimana membuat Google Site. Nah, kemudian kalian bisa sudah membuat
apa namanya rancangannya. Nah, ini kalian bisa boleh kalau misalkan di hari Seninnya ini tidak nututi untuk membuat rancangannya, maka kalian di rumah bisa langsung mulai menyicil rancangannya sehingga pada saat hari Selasanya kalian tinggal mengupload saja di apa namanya di Google Site-nya seperti itu. Kalian diberi waktu 3 JP untuk menyelesaikan dan pengumpulan tugas proyek IPAS. Nah, ini secara bergantian kelas TKIA dan kelas FIB. Kemudian di siangnya kelas TKIB dan FIA. Nah, kemudian yang lainnya adalah melakukan pemantapan sesuai dengan jadwal masing-masing. Nah, sepulang sekolah, nah kalian tidak tidak berleha-leha ya. Kalian langsung melakukan tryout mapel, tryout 2 sesuai dengan jadwal. Ada yang 1 mata pelajaran, ada yang 2 mata pelajaran, tergantung dari jadwal pemantapannya. Jadi misalkan untuk yang kelas TKIA karena sudah mendapatkan pemantapan matematika, maka tryout 2-nya adalah tryout matematika. Nah, untuk yang kelas TKIB karena sudah mendapatkan bahasa Indonesia, oh maaf ini ada yang salah di spellnya saya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalian akan mendapatkan tryout bahasa Inggris dan untuk PJOK-nya nanti saya perbaiki lagi ya untuk jadwalnya ya karena kemarin terdapat perubahan karena kami menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu guru. Nah, berarti untuk tryout yang kedua kami sesuaikan. Berarti untuk yang tryout 2 kelas TKIB adalah bahasa Inggris dan misalkan bahasa Indonesia karena memang sudah mendapatkan pemantapan bahasa Indonesia. Begitu untuk yang kelas selanjutnya. Jadi tryout ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang sudah mendapatkan pemantapan. Seperti itu. Nah, untuk yang kelas yang PKL. Nah, untuk yang kelas PKL hari Seninnya sudah mendapatkan sosialisasi tentang tugas terintegrasi. Pengerjaannya kapan? Nah, bisa next Mas Ari. Di hari Rabunya. Oke, oh di hari Kamisnya. Nah, di hari Rabunya seluruhnya melakukan pemantapan sesuai dengan jadwal. Nah, memang di sini terdapat perbedaan ya bagi yang kelas A dan kelas B. Nah, karena kelas B memang sudah bisa melakukan pemantapan di apa namanya di KBM pembelajaran reguler. Nah, karena yang TKI yang kelas A baik TKI maupun FI memang posisinya ada di PKL. Nah, sehingga untuk pemantapan full sampai jam 15.15. Nah, untuk yang ada yang di sekolah memang berakhirnya jam 13.45. Tapi mohon dimanfaatkan dengan baik. Kalian masih ada tugas untuk apa namanya tryout 2. Nah, mohon dimaksimalkan seperti itu. Oke, next Mas Ari. Hari Kamis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi untuk yang di kelas A yang sedang PKL. Nah, bagaimana penyelesaian tugas terintegrasinya? Nah, kalian penyelesaiannya dilakukan di hari Kamis. Jadi hari Senin kalian mendapatkan sosialisasi, hari Kamis itu adalah penyelesaiannya. Jadi kalian sebenarnya punya waktu untuk benar-benar membuat perancangan tugas terintegrasi ini di hari Rabunya karena kan hari hari apa namanya hari Selasanya kan kalian mulai mengerjakan yang proyek IPAS. Nah, untuk yang hari Rabunya kalian bisa mulai untuk menyicil yang tugas terintegrasinya. Dan Kamis, nah ini kalian adalah penyelesaian dan pengumpulan. Nah, penyelesaian dan pengumpulan ini adalah mengubah yang tadinya artikel bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa, seperti itu. Jadi kalian tugasnya benar-benar padat, mohon benar-benar dimaksimalkan karena untuk jadwal ini sudah kami estimasikan bahwa seluruh tugas itu selesai. Nah, untuk yang kelas B sesuai dengan jadwal melakukan pemantapan seperti itu. Kemudian Jumat, Mas Ari agak bawah. Nah, untuk Jumat kelas A memang pemantapan juga sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk yang kelas B karena memang tinggal sedikit ya karena untuk pemantapan sudah dicicil di KBM sehingga untuk jadwal pemantapannya cukup 2 JP saja.
kemudian dilanjutkan dengan simulasi UKBI. Begitu juga untuk yang kelas A, setelah melakukan pemantapan, nanti akan ada simulasi UKBI. Nah, untuk hari Kamis dan Jumat tetap akan ada tryout 2. Nah, tryout 2 ini bagaimana sifatnya? Sama dengan tryout 1, wajib dikerjakan. Nah, semakin banyak kamu mengerjakan kan sebenarnya nilai nilai tabungan nilaimu kan juga makin banyak ya. Nah, itu kenapa Kak kami memberikan 2 tryout. Nah, yang pertama selain untuk apa namanya untuk latihan soal, yang kedua ya memang untuk tabungan nilai kalian seperti itu. Oke, next Mas Ari. Nah, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan PSAJ. Nah, pelaksanaan PSAJ ini yang teori dilakukan di sekolah menggunakan aplikasi CBT Garuda. Jadi tidak menggunakan LMS. LMS digunakan untuk tryout, kemudian untuk ujiannya atau PSAJ-nya menggunakan CBT Garuda. Nah, pelaksanaannya adalah mulai Senin tanggal 13 April hingga Jumat 17 April sesuai dengan jadwal. Nah, mohon diperhatikan untuk yang hari Kamis. Nah, hari Kamis itu kalian PSAJ Bahasa Indonesia, kemudian siangnya terjadwal UKBI. Nah, sehingga kan enak kalian tidak belajar 2 mata pelajaran langsung, tapi 1 pelajaran untuk 2 ujian ya, yaitu apa namanya PSAJ Bahasa Indonesia dan UKBI. Kemudian untuk yang hari Jumat. Nah, untuk yang hari Jumat juga seperti itu, kalian dijadwalkan untuk PSAJ Bahasa Inggris. Nah, setelah Bahasa Inggris, kalian akan ada tes TOEIC. Nah, seperti itu. Ini tujuannya kenapa? Kenapa ada UKBI dan TOEIC? Nah, ini sebenarnya adalah untuk pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris kalian. Yang nantinya outputnya adalah kalian akan mendapatkan sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dan sertifikat TOEIC, yang mana harapannya adalah sertifikat tersebut bisa kalian gunakan untuk baik studi lanjut maupun melamar pekerjaan. Jadi sangu kalian banyak nih, sertifikat PKL sudah dapat, sertifikat Garuda untuk USK sudah dapat. Nah, untuk PSAJ ini kalian nanti akan dapat 2, yaitu sertifikat bahasa Indonesia dan sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini sangat lumayan ya kalau kalian gunakan ketika nanti melamar pekerjaan atau studi lanjut seperti itu. Next, Mas Sari. Terakhir ini kayak, masih ada ya. Nah, ini ya kata-kata hari ini ya. Bukan sayang-sayangan walaupun Valentine ya. Kata-kata hari ini adalah fokus pada proses, tenang dalam ujian, hebat dalam hasil. Semoga apa yang kalian usahakan 3 tahun, kemudian 3 tahun terakhir dan 1 tahun terakhir ini benar-benar membawa hasil yang luar biasa, yang nantinya akan membawa masa depan kalian yang lebih baik juga. Demikian Pak Sugeng, sosialisasi dari saya. Selanjutnya kembali ke Pak Sugeng. Terima kasih Bu Nia atas pemaparan untuk PSAJ. Baik, dari 2 pemaparan tadi, kita masuki sesi tanya jawab. Nah, kepada kelas 12 yang ingin bertanya terkait penguatan PKL ataupun PSAJ, bisa raise hand atau menuliskan pada kolom chat. Nah, silakan. Yang mau tanya siapa ayo. Mungkin 3 penanya dulu ya. Yuk, siapa yang mau tanya? Coba di sini ada Rara Wulan. Ada nggak Rara Wulan nih? Rara Wulan. Halo Rara. Ayo silakan, Nak. Silakan tanya yang belum jelas. Fajria mungkin.
Pertanyaan juga dapat disampaikan di kolom komentar. Ayo, yang mau tanya. Kalau Sepertinya kalau sudah malu cukup jelas boleh. nih. Karena padat sekali yang disampaikan sama ini ya tadi, Pak. Terpana paling Mas. Mm-mm. Tertegun, Bukan Nah, terpana, tertidur tertegun ya, kok Pak. memandang jadwal. Tertidur mungkin. mungkin kelas 12 bisa memberikan reaksi bagaimana perasaannya. Nah, ini ada Pak, oleh Nah, Aldi di kolom komentar. Saya bantu bacakan ya. Permisi Pak, saya Aldi, izin bertanya untuk pelaksanaan LMS itu berarti dilaksanakan melalui online ya Pak. Monggo dijawab oleh Bu Kurnia langsung ya. Silakan Kurnia. Oke, ya. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Aldi. Terkait untuk pelaksanaan LMS. LMS itu dilaksanakan melalui online ya. Jadi LMS itu adalah Learning Management System ya. Jadi SMK PIM sudah punya Learning Management System sendiri yang mana bisa kalian akses dimanapun secara online. Yang penting punya paket data atau WiFi. Kemudian nanti masuk ke apa namanya, masuk ke alamatnya. Nah, kalian langsung masuk menggunakan user ID sama passwordnya. Nanti akan diberikan menyusul ya untuk user ID dan passwordnya. Kalian bisa langsung masuk sesuai dengan mata pelajarannya. Seperti itu. ya mungkin Itu Mas. Anam. nanti bisa ada panduannya, Bu ya. Oh iya. Iya, panduannya ada ya Pak Geng ya. Nanti kita share Ya. di grup kelas 12 ya. Iya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Jadi Ini kata di kolom komentar ini Bu Dewi minta disepilkan Pak panduan LMS-nya Pak. Kalau ini Pak Geng ini. waduh, Silakan Pak Geng. Sepil aja Pak. Sepil spill tipis-tipis Pak. spill tampilan ini ya. Ntar. Kalau kelas Boleh, boleh. kelas KIP, kelas KIP ini sudah pernah mengakses LMS, Pak. Tapi untuk yang FI belum karena di mapel saya sudah saya sampaikan. Gampang berarti Pak ya. Gampang sekali penggunaan LMS. Oke, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ini Pak Sugeng ada yang bertanya lagi Pak Sugeng. Saya bacakan ya. Oh, share screen dulu. Oke. Oke, Monggo. kita screen LMS dulu. Ya, Monggo, Pak Sugeng dilanjut dulu Pak Sugeng. baik. Ini gambaran sedikit tentang LMS-nya, anak-anak. Jadi nanti ketika kalian tryout 1 dan 2 itu menggunakan LMS ini dengan memasukkan username dan password. Nah, username dari mana? Nanti kita coba ini ya, beri panduan yang di dalamnya nanti ada lampiran tentang akun kalian. Jadi username dan passwordnya sudah ada di situ. Mungkin seperti itu gambarannya. Cuma ini kan belum kami coba buatkan ya untuk username dan password. Jadi nanti menyusul beserta panduannya. Mungkin itu Pak Ari. Ini saya stop dulu. Oke. Oke, Pak Sugeng. Berarti sama seperti penggunaan CBT Pak Sugeng ya. Hanya beda platform saja, beda Yes. interface. Iya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ari. Pertanyaan berikutnya ini dari Jihan, kelas 12 FIB. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, apakah jadwal PSAJ yang ditampilkan akan dibagikan juga ke kami? Terima kasih. Saya jawab ya, Mas Ari. Terkait jadwal dan tadi tampilan, insya Allah akan kami share di grup kelas 12 ya.
untuk beberapa apa namanya jadwal karena akan kami validasi, maka nanti untuk yang hasil validasi akan kami share juga. Tapi untuk rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bu Ita, kemudian saya yang menyampaikan, nah nanti akan juga kami share. Tenang saja di grup ya. Jadi mohon untuk memastikan kalian dan teman-teman kalian tetap ada di grup kelas 12 ya, karena sumber informasi atau penyampaian informasi semuanya adalah melewati grup kelas 12. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Nah, Sudah berarti mungkin Pak. sudah ya mungkin. Nanti setelah ini untuk pertanyaannya ditutup ya. Ini kesempatan untuk kalian bertanya. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Baik, mungkin eh, menunggu ini ya, menunggu hasil apa namanya dokumentasi sosialisasi ini mungkin Bu Nia. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri. Terima kasih kepada para penanya dan para narasumber yang sudah memberikan pemaparan dengan baik. Demikian rangkaian kegiatan hari ini. Eh, Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan hari ini dan kedepannya berjalan lancar dan membawa berkah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu Kepala Sekolah, Panitia KAJ, Bapak Ibu Pembimbing, serta siswa-siswi kelas 12. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menutup dengan pantun ya. Dari tadi kok kelihatannya serius banget ya. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih, Ya. Asik. harum baunya. Nah, Mari bersama luruskan niat di hati, agar kegiatan lancar semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Ada lagi, Bu. Burung merpati apa terbang namanya? ke awan. Cakep. Tidur Asik, sebentar di pohon randu. Cakep. Kelas 12 asik. penuh harapan. Weh. Siap PKL dan PSAJ dengan ilmu yang padu. Wah, Wah, Ya. integrasi. Semoga baik. semangat hari ini Amin. terus menyala Semangat ya, Nak. hingga pelaksanaan PKL dan Oke, PSAJ nanti. Apabila selama saya memandu kegiatan ada kurang eh, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Untuk seluruh peserta bisa meninggalkan ruang meeting. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya, Nana. Oh ya, daftar hadir ada di kolom komentar di fitur chat. Silakan.